Selamat pagi Bu Yulia, Bu Tere. Selamat pagi, Darren. Aduh, bagaimana kabarnya Bu? Bu Ya, Yulia, siap. Bu Tere. Luar biasa. Yes. Aduh, ibunya semangat banget ya. Iya Selalu dong. semangat ya. Bagus. Jadi terima kasih sebelumnya pada Bu Yulia, Bu Tere telah meluangkan waktunya. Jadi saya hari ini akan menanyakan sedikit aja ya. Oke, mulai dari pertanyaan pertama. Ibu kan mengajar di SD Santa Ursula, betul kan Ibu berdua? Betul. Ya, kalau dari Bu Yulia nih, sudah berapa lama mengajar di SD Santa Ursula, Bu? Oh, kalau mengajar di Santa Ursula, Bu Yulia sudah 17 tahun ya. 17 tahun. Udah Kalau lama kan, Bu, berarti ya? Kalau sebagai guru sendiri, Bu Yulia sudah 25 tahun. Jadi di Ursula baru 17. Ya, berarti Ursula yang paling lama ya selama Ibu menjadi guru tuh di Ursula. Kalau Bu Tere nih sudah berapa tahun Bu jadi guru? Nah, Ursula ini sekolah pertama Bu Tere, dan Bu Tere belum pernah mengajar di tempat lain. Oh. Jadi Bu Tere sudah dari 2007, sudah 14 tahun. 14. Jalan 14 tahun ya di Ursula. Di Ursula, belum ada di sekolah-sekolah lain juga ya berarti? Belum. Dari fresh graduate terus nyemplung di Ursula. Kita pertama. Iya, yang pertama. Berarti ngajarnya udah lama Bu Yulia ya sebenarnya ya? Sudah lama Bu Yulia. Nah, dari usia kan sudah kelihatan. Oh, oke, boleh. Kalau Bu Yulia nih, kalau boleh tahu Ibu ngajar apa di Santa Ursula? Kalau dari waktu pertama kan memang guru kelas ya. Kalau guru kelas itu harus bisa mengajar apa saja, ya kecuali musik, olahraga, bahasa Inggris, komputer itu lain. Tapi untuk mat, PI, PKN, ya memang harus bisa. Di awal-awal Bu Yulia sempat menjadi guru kelas ya 1 tahun 2 tahun lah. Nah baru berikutnya waktu itu kelas 4 ya. Kemudian berikutnya baru Bu Yulia ditetapkan lagi di kelas 5 dan 6. Ya mengajar bahasa Indonesia, PKN, KTK lah ya. KTK. Ya. Kalau Bu Tere nih mengajar apa nih Bu? Oh, kalau Bu Tere masuk waktu itu guru bidang studi. Jadi Bu Tere mengajar kelas 3 dan 4 bidang studi matematika. Terus pernah lagi mengajar matematika lagi kelas 4 dan 5. Lalu semenjak beberapa tahun lalu harus jadi guru kelas, jadi nggak hanya matematika, itu ada IPS, IPA, kecuali bahasa Indonesia, olahraga, agama, musik. Nah itu kelas 4 pernah, kelas 5 pernah, dan ini kelas 6 itu tahun keberapa Bu Yulia? Keempat ya? Iya, tahun keempat ya, kelas 6. Berarti selama menjabat itu bukan hanya kelas 6 saja ya, tapi banyak kelas ya. Ada kelas 4. Oke. Nah, kita langsung saja. Saya mau tanya kepada Bu Yulia nih. Nah, kan selama 2 tahun ini kan kita pembelajaran secara online, betul kan? Nah, secara online ini kan Ibu kan ngajar kelas 6 sekarang, kan 2 kali ujian sekolah. Kalau kelas 6 kan ada ujian sekolah. Bagaimana perasaannya Bu, pengalaman selama 2 kali ujian ini dari segi guru? Ya, baik. Kayaknya itu juga dirasakan oleh semua guru ya. Di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kalau sudah lihat itu di YouTube itu sama ya, jadi kaget ya waktu itu, karena waktu itu 19 Maret ya mulai diputuskan untuk dia langsung belajar dari rumah. Itu pasti mengagetkan, walaupun beberapa hari kita guru-guru sudah siap kira-kira mau dibuat seperti apa pembelajaran itu. Tapi itu hanya persiapan yang menurut Bu Yulia mepet sekali untuk jangka waktu sampai akhir tahun ajaran. Tapi ya karena Bapak Ibu guru sudah terbiasa ya dengan tantangan-tantangan seperti itu, jadi nggak terlalu panik. Jadi kita ya antara takut, tapi kita memastikan bahwa anak-anak enjoy dulu, karena itu penyesuaian yang tahun pertama itu nggak mudah gitu. Nggak nyangka ya Bu bisa sampai kayak gini. Betul. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin. Nah ujiannya pun ya nggak seperti yang tahun kemarin, yang giliran kami. Jadi ya tetap ada ujian penugasan, cuma tidak secermat itu persiapannya. Itu untuk yang tahun kemarin, sedangkan tahun yang kedua ini sudah lebih baik, sudah persiapannya lebih matang lagi. Dan bahkan mengejutkan juga bahwa dengan pola yang PJJ ini,
angkatan kelas 6 termasuk kamu itu bisa menampilkan ujian praktek di PJJ gitu dalam kondisi online. Ya. Kalau Bu Tere nih, kayak gimana perasaannya, Bu? Tahun lalu itu untuk persiapan, kalau persiapan ujian tertulis itu kebetulan sudah selesai. Jadi perbedaannya kalau tahun ini kan full dari persiapan kita online. Kalau tahun lalu itu ujian tertulis persiapan sudah selesai. Jadi tryout itu semua sudah selesai. Nah, sebenarnya seminggu lagi itu ada ujian praktek. Nah, ini yang aduh sedih, anak-anak sudah menyiapkan semua, tetapi begitu pandemi langsung belajar dari rumah itu anak-anak kakak kelasmu tidak sempat menampilkan ujian praktek ya, ujian praktek tepat yang sudah dipersiapkan 2-3 bulan. Berarti tahun kemarin nggak ada ujian praktek ya, Bu ya? Nah, nggak ada. Jadi ujian prakteknya yang sempat Ibu Tere nilai itu waktu itu IPA. IPA itu sudah selesai membuat maket di Bangsal. Sudah selesai. Jadi baru sampai di situ, sudah dinilai. Nah, untuk presentasinya itu belum. Sehingga pada waktu itu akhirnya individu ya Ibu Yulia. Jadi setiap anak mengumpulkan PowerPoint dikirim melalui Edmodo, lalu bahasa Inggris itu dipraktekkan individu juga dikirim, tapi tidak bisa presentasi bersama. Itu yang tahun lalu. Itu sedih juga karena memang persiapannya sudah maksimal, tinggal seminggu lagi. Tapi begitu pandemi, nah pada waktu itu juga Zoom belum ini ya Bu Yulia, jadi tidak waktu itu sudah mencari-cari seperti apa, tapi akhirnya belum menemukan bahwa ternyata ada media Zoom yang bisa digunakan karena waktu itu masih mencari learning sistem yang cocok Edmodo atau Google Meet. Nah, lalu ya itu kalau kalian kemarin kan ketika sebelum ujian praktek persiapan mantap dan akhirnya bisa praktek, itu puji Tuhan dan lancar, hebat. Tahun pertama virtual dan berjalan lancar. Nah, itu yang praktek. Nah, yang ujian tertulis kalian juga persiapannya kan mantap ya, meskipun virtual sempat dibahas semuanya sampai mendekati ujian tertulis. Nah, tahun lalu itu setelah memang tryout sudah selesai offline, tetapi latihan-latihan soal kita secara online dan kesulitan untuk membahas ya Bu Yulia. Jadi kita memberi latihan soal, jadi pembahasannya kita kirim melalui Word begitu. Jadi tidak bisa tatap muka, tetapi juga itu Bu Tere. Iya. Ada keuntungannya anak yang tahun kemarin loh Deren, yang tidak kamu rasakan yaitu mereka sempat bertemu guru 1 semester loh. Oh iya, kalau bertemu bermain. Iya ya, full nggak sama sekali. Berarti intinya tahun pertama itu persiapannya masih kurang ya. Kalau yang tahun kedua itu persiapannya sudah hampir matang lah ya. Yap. Ya, oke. Sekarang pertanyaan yang terakhir nih, karena kan waktunya Ibu Tere dan Bu Yulia juga sedikit ya. Oke, ada yang mau disampaikan nggak kepada anak-anak kelas 6 SD ini kan mau pada lulus nih, mau dari Santa Ursula dan yang di luar Santa Ursula, dan yang tidak lulus bagaimana tips dan motivasinya agar tahun berikutnya bisa lulus? Bu Tere dulu. Silakan. Ya, jadi pengumuman kelulusan itu kan nanti tanggal 15 Juni ya, itu serentak secara nasional harus diumumkan ke anak kelas 6, yaitu pesan Bu Yulia. Ya, bagi yang lulus ya, itu bukan akhir dari perjuanganmu. Nah, kalau menyelesaikan pendidikan dasar, masih ada SMP itu beda ya. Kalau SD itu dalam hal apapun itu biasanya guru sangat detail ya untuk memperhatikan. Saya nggak bawa buku saja, biasanya suka diomeli kalau guru SD begitu ya. Nah, kalau guru SMP sudah nggak ngurusin itu lagi karena dianggap kamu sudah dewasa. Jadi tantangan tugas lebih berat di SMP karena kamu juga menginjak remaja, pergaulan dengan teman, apalagi yang diterima di sekolah yang homogen misalnya, anak putri semua. Nah itu pasti ada tantangan itu, bagaimana nanti bersosialisasi dengan anak putra. Ya, nah yang nanti di kemudian hari kamu harus temui. Lalu sama di sekolah yang komunitas yang semua anak putra, nah, itu tantangannya. Di pesan Bu Yulia yang berhasil ya, terus berjuang ya. Kamu bisa melewati PJJ pandemi ini dengan luar biasa, untuk ke depan pasti kecil.
Nah, untuk yang tidak lulus, di sini tidak ada pengertian tidak lulus lalu mengulang 1 tahun ya. Biasanya kalau tidak lulus itu ada ujian ulang. Ya, jadi kalau ada pengumuman lalu diumumkan ada yang tidak lulus, itu biasanya diberi waktu 1 minggu 2 minggu untuk ujian susulan. Ya, nah, diharapkan sih ya lulus ya. Jadi tidak mungkin mengulang 1 tahun itu enggak. Kita berdoa saja ya. Semoga semuanya bisa lulus 100%. Ya. Iya. Kalau Bu Tere nih, gimana Bu? Oke, kalau Bu Tere pesan nanti anak-anak yang lulus ya, yang sudah mulai SMP itu harus cepat menyesuaikan diri. Jadi meskipun masa pandemi ini kan sulit ya, dan pasti ritme belajar, cara belajarnya itu berbeda dengan SD. Jadi harus berusaha untuk menyesuaikan diri, lalu apa yang sudah dapat di SD, kedisiplinan, tanggung jawab itu harus terus dilakukan. Karena apa ya, itu Bu Yulia sampaikan tadi, tugas itu bisa dalam satu waktu itu banyak sekali, apalagi kalau ditunda. Wah, Ibu Tere bisa kebayang nih, nanti ada yang lembur-lembur. Nah, itu nanti ya lembur dan numpuk semakin numpuk. Nah, berarti memang harus menyesuaikan diri bahwa SMP aku harus menjadi lebih mandiri, lebih tanggung jawab. Ibu Tere yakin anak-anak SD Santa Ursula yang sudah punya modal ya, sudah terbiasa, pasti bisa ya untuk segera menyesuaikan diri, ikuti pola belajar di SMP, pola mengerjakan tugas, lalu mudah-mudahan nanti kalau sudah offline juga bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman sehingga segera bisa kalian bisa tahu ini sudah SMP, tanggung jawab dan nanti berkembang jadi pribadi yang mantap. Lalu untuk yang belum berhasil ya berarti harus semangat terus ya, berjuang lagi, belajar lagi, ya tidak apa-apa, lanjut saja bahwa itu memang harus dijalani dan harus dilakukan, dilalui. Mungkin jadi kegagalan bukan berarti akhir dari segalanya, ya, tapi mungkin keberhasilan yang tertunda. Begitu ya, Deren. Ya oke Bu Yulia, Bu Tere, terima kasih waktunya. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton video ini. Kita tutup interview pada hari ini. Sampai jumpa di next video. Dadah. Jangan lupa like, comment, and share. Betul, ya betul. Terima kasih Bu Yulia telah mengingatkan. Ya, terima kasih.